Episode 58. Istri Idaman. Malam hari Reno mengajak Rosa ke mansion untuk memenuhi permintaan Stephen. Entah, kenapa Rosa merasa begitu gugup? Apa karena dulu dia pernah mau menjebak Stephen dan takut kalau istrinya mengetahuinya? Apa Alia nanti akan mencakarku karena pernah menjebak Stephen? Apa akan ada adegan menjambak rambut juga? Batin Rosa gelisah. Mereka saat ini sedang berada di dalam mobil. Reno melirik kekasihnya yang sedari tadi meremas jemarinya. Kelihatan sekali bahwa Rosa sedang sangat gugup. Ada apa sayang? Kamu kelihatan gelisah? Tanya Reno. Entahlah sayang, aku merasa sedikit takut untuk bertemu dengan istri Stefan. Apa dia tahu kalau dulu aku pernah menjebak suaminya? Jawab Rosa. Kamu tenang saja, Bos gak mungkin cerita tentang masalah itu. Aku sangat mengenal Bos Stefan, ucap Reno. Rosa menghela napas, dia merasa sedikit lega karena Stefan tidak bercerita dengan istrinya tentang masalah itu. Sudahlah, tidak perlu cemas, Hang. Nona Alia selain cantik, dia juga wanita yang baik. Rosa sedikit tidak suka mendengar Reno memuji wanita lain. Apa kamu pernah menyukainya? Tanya Rosa ketus. Reno mengangkat sebelah alisnya mendengar perkataan sang kekasih. Mana mungkin aku menyukainya? Apa mau digampar sama si bos? Dia itu sangat posesif dengan sang istri, jawab Reno terkekar. Rosa hanya diam saja, dia menjadi penasaran dengan wanita yang bernama Alia itu. Kenapa Stefan bisa sangat mencintainya, bahkan Reno mengatakan bahwa dia cantik dan baik. Tidak berapa lama akhirnya mobil Reno sampai di depan mansion. Reno membukakan pintu mobil untuk Rosa, membuatnya menjadi senang dan sedikit menghilangkan rasa kesalnya sedari tadi. Rosa melihat sekeliling, bangunan mewah dengan halaman yang sangat luas. Mansionnya mewah ya? Ucap Rosa. Ini peninggalan Tuan Albert, kakek dari Nona Alia. Ayo kita masuk sekarang. Rosa menggandeng lengan Reno dan mengikuti langkahnya. Di dalam mansion, Alvin, jangan lari-lari sayang, teriak Alia melihat putranya sedari tadi berlari-lari terus. Padahal dia baru saja sembuh dari sakit. Alvan ini termasuk anak yang aktif. Di umurnya yang baru 17 bulan, dia sudah sangat pintar. Mari sang babysitter sedari tadi mengejarnya. Hap, ketangkap. Stefan menangkap putranya itu dan menggendongnya. Didik, lepas hand mau maid, ucap Alvin meronta di gendongan sang dadi. Alvin harus makan dulu, tadi belum makan kan? Sekarang jagoan Daddy makan sama Suster Maria. Tidak mau, gak suka Mam Didi. Alvin sayang harus makan biar tidak sakit lagi, ucap Alia. Stefan menyerahkan putranya itu kepada babysitternya. Meskipun sangat susah, tapi akhirnya Alvin mau makan. Dengan segala bujuk rayu dari semua orang. Tidak berapa lama Reno dan Rosa masuk menyapa bos dan istrinya. Selamat malam bos, aku kesini memenuhi permintaanmu bersama kekasihku, ucap Reno. Rosa mengeratkan pegangan di lengan Reno. Wah, kekasih Reno cantik sekali. Siapa namamu Nona? Tanya Alia tersenyum ramah. Namaku Rosa, senang bisa berkenalan denganmu Nona Alia, ucap Rosa menjabat tangan Alia. Ternyata istri Stefan memang sangat cantik dan baik, pantas saja Stefan tidak bisa berpaling. Batin Rosa melihat kagum wanita yang sedang hamil itu. Panggil Alia saja, ucap Alia tersenyum lagi. Ah baiklah, Alia. Setelah itu Stefan mengajak asisten dan kekasihnya itu untuk pergi ke ruang keluarga sementara makan malam baru disiapkan. Kapan kalian bersama? Tanya Stefan yang kali ini sudah duduk di sofa. Beberapa bulan ini bos, jawab Reno. Sepertinya kalian memang berjodoh, ucap Stefan merangkul bahu Alia yang duduk di sebelahnya. Reno dan Rosa tersenyum canggung. Rosa, kamu cantik sekali seperti wanita Latin. Apa kamu berasal dari Amerika Selatan? Tanya Alia. Aku dari Meksiko dan Daddy bekerja sama dengan perusahaan Tuan Stefan, jawab Rosa tersenyum. Bagaimana perkembangan proyek itu Reno? Tanya Stefan. Sudah 80% bos, tahun depan proyek itu pasti rampung.
Tuan Martin sangat kompeten dan mengerahkan segala kemampuan pekerjanya untuk menggarap proyek itu, jawab Reno. Calon mertuamu itu memang hebat, Ren. Stefan terkekeh. Tuan, makan malam sudah siap, ucap Tina yang datang dari arah dapur. Stefan mengangguk dan mengajak semua orang untuk ke meja makan. Carol menyambut Reno dan Rosa dengan sangat ramah. Wah Reno, kekasihmu cantik sekali, ucap Carol membuat Rosa tersenyum malu. Iya nyonya, dia wanita yang cantik dan pintar, jawab Reno membuat Rosa bersemu merah. Ayo kita makan, nanti keburu dingin, seru Alia. Mereka pun segera memakan makanan yang dihidangkan terlihat sangat lezat itu. Rosa melihat Alia dengan telaten mengambilkan makanan dan melayani Stefan. Stefan tersenyum dan langsung mencium pipi istrinya. Pemandangan yang sangat romantis. Rosa begitu kagum dengan Alia yang terlihat sangat menyayangi keluarganya itu. Apalagi dengan adegan Stefan menyuapi Alia di depan orang banyak. Mengelap bibir sang istri dengan penuh cinta dan tidak ragu langsung mengecupnya sekilas. Reno dan yang lain terlihat biasa saja dengan pemandangan seperti itu. Stefan tidak pernah malu memperlihatkan kemesraannya bersama sang istri di depan banyak orang. Rosa benar-benar terkagum-kagum dengan keluarga bahagia itu. Setelah acara makan malam selesai, mereka berbincang-bincang di teras belakang mansion dengan melihat taman bunga yang sangat indah. Ale, bagaimana caranya menjadi seorang istri yang baik, istri idaman sepertimu? Tanya Rosa yang kali ini berbincang berdua dan agak jauh dari para pria. Stefan dan Reno sedang berbincang di tepi kolam ikan yang ada di taman belakang. Istri idaman ya? Aku belum tahu apakah aku sudah bisa disebut sebagai istri idaman. Tapi aku dengan sepenuh hati melayani suamiku, menyayanginya, dan memberikan perhatian yang banyak. Seorang suami jangan dibantah, apalagi kalau sedang meminta jatah. Secapek apapun kita, walaupun kita sudah lelah, tapi harus selalu melayaninya dengan senang hati. Jangan sampai suami kita mencari pelarian dengan wanita lain di luar, karena kita menolak atau tidak memberi servis yang baik. Kamu tahu Ros, Stefan itu orang yang sangat meson, nafsunya tinggi. Jadi ya sebagai istri aku hanya bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskannya. Ucap Ale yang membuat Rosa sedikit canggung. Dia merasa sangat menyesal dan malu kepada Stefan karena perlakuannya dulu yang seperti jalang. Bagaimana Stefan akan tergoda padaku atau wanita lain, sedangkan dia sudah mempunyai istri yang cantik, baik, dan selalu memberi perhatian seperti itu. Aku sangat malu apabila Alia mengetahui bahwa dulu aku pernah menggoda suaminya. Ya Tuhan, mudah-mudahan Stefan tidak menceritakannya, batin Rosa. Di sisi para pria, Red, sepertinya kamu harus berterima kasih padaku. Haha, ucap Stefan tergelak sambil memberi makan ikan di kolam. Iya bos. Terima kasih, berkatmu aku bisa menjadi dekat dengan Rosa. Tapi dari mana kamu tahu bos, kalau aku bersama Rosa? Tanya Reno penasaran. Apa yang tidak ku tahu darimu Ren? Bahkan aku tahu-tahu semua yang kamu lakukan bersama Rosa. Haha, jawab Stefan tenggelam. Reno semakin bingung dengan jawaban bosnya itu. Bersambung.